Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Someton Cegah Narkoba streaming dimanapun Anda berada? Balik lagi di LPG Plus, layanan psikologi gratis. Tentunya kali ini bareng aku Villa dan tentunya narasumber yang luar biasa. Pada pagi hari ini ada Pak Wahyu. Halo Pak Wahyu, apa kabar? Halo Villa, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini cukup dingin ya, sehingga saya harus menggunakan jaket hari ini gitu ya. Karena cuaca ya Bapak ya? Cuaca tidak menentu gitu. Betul sekali Pak. Hari ini kita ngapain aja nih Pak Wahyu? Hari ini kita mencoba untuk membedah sebuah buku yang alhamdulillah saya juga coba untuk tulis dari beberapa bulan yang lalu, yang berjudul 30 hari berdamai dengan kesedihan. Jadi buku ini adalah buku di mana seseorang itu dituntun ya, didampingi ya selayaknya teman gitu, Phil. Sehingga bisa menangani dan berdamai tentang kesedihannya selama 30 hari. Gitu, Phil. Wow, menarik ya tentunya Someton Cegah Narkoba dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya di sini Pak Wahyu ini merupakan seorang psikolog dan sekaligus penulis dari buku 30 hari berdamai dengan kesedihan. Mungkin Someton CNS ya yang ada di rumah pernah merasakan kesedihan yang berlarut-larut ya. Tapi tentunya ada kok solusinya ya Someton CNS, ada di buku ini. Nanti kita bakal bahas per bab ya Pak ya. Benar sekali. Tapi untuk hari ini kita bakal bahas secara general dulu ya Bapak ya. Secara umum dulu. Mungkin dari bisa dong dikenalkan dulu nih dari bukunya ini Pak. Baik. Jadi teman-teman ya, buku ini 30 hari berdamai dan kesedihan memang sebuah kumpulan gitu Phil. Ini kumpulan kayak semacam terapi yang telah saya berikan kepada klien-klien saya gitu. Sebenarnya begini, kita coba untuk tarik kembali sebenarnya gitu, kesedihan itu apa? Kemudian apa nih yang membuat kesedihan itu menjadi lebih parahnya nanti seperti itu. Nah, kesedihan itu sendiri berbeda dengan ketakutan. Kalau kesedihan itu sendiri, Phil, ya, merupakan sebuah emosi dasar daripada sebuah gangguan psikologis yaitu depresi. Sedangkan ketakutan sendiri merupakan emosi dasar daripada gangguan kecemasan. Gitu. Jadi, kenapa bisa hadir atau munculnya buku 30 hari berdamai dan kesedihan ini adalah banyaknya klien-klien saya yang saat ini mengalami depresi. Dan biasanya diawali oleh perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan tidak berdaya, perasaan-perasaan tidak berharga, perasaan-perasaan yang membuat dirinya itu kurang mampu untuk berproses setiap harinya. Ya, atau bahkan ingin hilang dari bumi ini, dari hidup ini gitu, Phil. Ya, itu. Tapi ya tentu saja nanti juga kita akan bahas tentang apa sih yang dinamakan dan kesedihan yang normal dan tidak normal gitu, Phil. Karena kan setiap orang pasti merasakan kesedihan. Villa pernah merasa sedih enggak? Pernah dong. Pernah ya. Iya. Saya pun pernah merasa sedih gitu. Contohnya ya kalau misalnya kita pergi ke masjid sholat, hilang sendal. Iya. Nah, sedih nggak? Sedih dong. Sedih dong gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang yang hilang sendalnya terus kemudian bahagia gimana? Nah, itu kan beda. Perlu dipertanyakan. Jadi memang sedih itu ada yang normal juga. Karena sedih itu juga merupakan sebuah emosi dasar yang memang ada. Jadi emosi dasar, emosi kesedihan itu memang sebuah hal yang memang ada dan alamiah di dalam tubuh, di dalam seseorang. Seperti itu, Phil. Berarti kalau tiba-tiba nggak mood nih, Pak. Tiba-tiba nggak mood, kok sedih gitu. Termasuk normal atau tidak? Nah, benar sekali. Kalau misalnya ada orang yang merasakan tidak mood dan ada penyebabnya, itu normal. Gitu. Misalnya nih,
memang benar kamu memiliki masalah di kampus, misalnya gitu kan, Phil ya. Dan itu membuat kamu kepikiran dan merasa sedih. Itu wajar, normal. Gitu. Tetapi misalnya ada seseorang yang merasa sedih, ya, meskipun tidak ada masalah, tidak ada kejadian buruk, tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, itu baru dipertanyakan. Bisa jadi dia sudah masuk ke dalam fase-fase yang tidak normal di dalam kesedihannya gitu, Phil. Jadi tergantung penyebabnya. Ada apa enggak? Real atau tidak gitu. Gitu, Phil. Wah, menarik juga ya somatan CNS yang ada di rumah. Mungkin buat somatan CNS yang pernah merasakan sedih bisa di komen ya di kolom komentar. Oke, next nih Pak Wahyu. Nah, sebelumnya ini Pak Wahyu sendiri kan menulis buku 30 hari berdamai dengan kesedihan ya tentunya. Apakah dari menulisnya ini ada nggak peristiwa-peristiwa yang pernah Pak Wahyu sendiri alami gitu sehingga Pak Wahyu menulis buku tersebut? Baik, tentu saja buku ini terlahir gitu ya karena memang dari peristiwa personal yang saya alami maupun peristiwa-peristiwa yang sering saya tangani, gitu, Phil. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kesedihan itu merupakan core atau emosi dasar daripada depresi. Jadi depresi itu muncul karena kesedihan yang tidak bisa ditanggulangi. Terlebih lagi 14 hari. 14 hari. Iya. Jadi depresi itu bisa tegak ketika dia sudah merasa sedih, tidak berdaya, bahkan ingin hilang selama 14 hari berturut-turut. Gitu. Sehingga kesedihan itu memang merupakan sebuah hal yang wajar sebenarnya dalam diri seseorang. Tetapi dia mampu mengendalikan, mampu menanggulangi, mampu menyeimbangkan lagi atau tidak, itu saja sebenarnya. Gitu. Nah, terkait dari inspirasi tulisan ini, ya tentu saja semuanya merupakan bersumber daripada jurnal sebenarnya, Phil. Jurnal-jurnal penelitian bagaimana cara untuk menangani kesedihan. Dan kemudian jurnal itu saya bahasakan dengan sangat sederhana. Sehingga buku ini bukan hanya sebagai buku panduan tetapi sebagai sahabat, Phil. Gitu. Jadi dia sebagai sahabat menemani seseorang pembaca selama 30 hari. Gitu. Menangani dan berdamai dengan kesedihannya. Jadi bahasanya itu sangat mudah dipahami ya. Kadang juga beberapa perumpamaan ya, ilustrasinya pun sangat-sangat hidup di sini seperti itu. Dan terkait inspirasi sekali lagi saya terinspirasi dari penanganan saya pada klien-klien itu setiap harinya. Ya, sehingga itu yang saya bukukan ya, saya jadikan sebuah catatan ya, tetapi itu merupakan sebuah tips dan trik. Jadi buku ini merupakan tips dan trik selama 30 hari. Seperti itu, Phil. Harus 30 hari ya, Pak? Ya. Jadi memang seperti ini. Kalau kesedihan normal itu dia kurang daripada 14 hari. Kurang dari 14 hari. Contohnya kehilangan barang. Tadi ya, Phil ya. Kehilangan pekerjaan, misalnya seperti itu. Kehilangan pasangan atau anggota keluarga. Nah, itu kan sedih kan? Iya. Sedih apa enggak? Sedih. Sedih lah pasti ya. Pasti. Kalau teman-teman di sini sedih enggak? Sedih lah ya pasti ya. Atau ada yang tidak sedih kira-kira? Kehilangan itu semua? Enggak ada ya. Sedih semua kan? Sedih ya. dong pasti. Itu wajar. Itu wajar. Tetapi kita usahakan tidak lebih daripada 14 hari. Kalau 14 hari ya, dia akan menetap kesedihan itu nanti, gitu, dan mempengaruhi perilaku-perilaku. Dan ketika 14 hari sudah bisa ditegakkan, dinamakan dengan depresi, gitu. Otomatis, kenapa 30 hari? Karena kita ingin mengangkat emosinya dari yang sedih menuju normal dulu, sampai nanti dia merasakan kebahagiaan, gitu, Phil. Jadi 30 hari itu ya sudah bisa membuat perilaku yang baru, perilaku yang berbeda, perilaku yang bisa menstabilkan emosinya secara otomatis. Oleh sebab itu 30 hari. 30 hari. Puasa aja berapa hari?
30 hari. 30 hari. Kenapa mesti 30 hari? Karena udah tuh. Bukan hanya aturan ya, tetapi juga ya merupakan sebuah pembentukan perilaku. Kalau puasa sehari gimana? Nggak terasa bentukan perilakunya. Gitu ya, iya, puasa sunnah. Ya itu pun puasa sunnahnya harus rutin kan? Seperti itu. Bukan hanya sehari, tapi bisa jadi 2 kali seminggu gitu kan, atau bisa selang-seling, ya, sehari puasa, sehari tidak gitu ya. Tapi artinya 30 hari ini adalah pembentukan perilaku yang baru. Pembentukan mindset yang baru. Pembentukan emosi yang baru sehingga dia lebih permanen. Kan gitu, Pil. Jadi 30 hari. Dan selama 30 hari itu biasanya akan ada pengukuran emosi di dalam sini. Ya. Jadi setiap hari itu orang pembaca ya, seorang pembaca itu akan mengukur emosi sendirinya. Ya, mengukur emosi diri sendiri dalam buku ini. Gitu. Sehingga dia bisa mengetahui nanti selama 15 hari pertama bagaimana emosinya. Apakah turun grafiknya, apa meningkat. Nah, biasanya nih, Phil, orang itu akan lebih percaya diri tentang dirinya sendiri bahwa dia itu lebih bahagia daripada sebelumnya ketika ada grafik. Betul. Gitu. Contohnya nih, aku nih bahagia nih, gitu. Tapi kok bingung bahagianya benar-benar bahagia apa enggak? Gitu kan, Phil ya. Artinya bahagianya itu masih abstrak, buktinya belum ada. Oleh sebab itu buku ini juga memberikan sebuah bukti bahwa kamu benar-benar bahagia loh setelah membaca buku ini. Contohnya apa? Ada buku yang berkaitan tentang grafik. Nanti diisi sendiri. Seperti itu. Oh, menarik sekali ya, Semeton CNS. Berarti ini Pak, dari buku itu sendiri pasti seseorang tuh kadang-kadang bosan ya baca buku. Bosan. Pasti. Pastinya. Tapi kalau dari buku ini pasti kayak ada desain-desainnya gitu loh Pak. Ya. Yang buat kayak semakin excited nih untuk baca buku ini. Ya, benar sekali. Jadi ilustrator dari buku ini khusus orang DKV. DKV itu adalah desain komunikasi visual. Ya. Kerjanya mendesain. Jadi saya bekerja sama dengan dia untuk berkolaborasi dalam penulisan buku ini. Saya berikan dia tulisan, resapi, kemudian hayati tulisan ini, kemudian buatkan saya setiap bab itu, setiap harinya di dalam buku ini, ilustrasi yang berbeda. Dan tentu saja ilustrasi itu memiliki grafik yang selalu meningkat setiap harinya. Sehingga kalau kita baca satu hari dengan hari yang lainnya, itu akan berbeda. Berbeda ilustrasinya, tergantung daripada konteks latihan-latihan yang akan diberikan. Kita lihat di awal buku ini. Ini penuh dengan filosofi loh, Phil. Mungkin bisa di spill sedikit. Ini kan seorang perempuan. Iya. Ini kira-kira di mana nih? Di hutan? Di hutan, benar sekali. Ini di hutan. Di mana hutan ini warnanya apa kira-kira? Gelap. Begitu juga dengan orang yang merasa sedih. Iya, betul. Ilustrasinya ada kesedihan itu, dia masuk ke dalam kegelapan di situ. Apakah ada orang yang membantunya? Apakah ada inspirasi untuk dia bisa keluar sendiri? Gitu. Jadi di dalam kegelapan ini terkadang orang merasa putus asa. Itulah dampak terburuk daripada kesedihan. Putus asa untuk keluar daripada masalahnya, bahkan putus asa untuk menjalani hidupnya. Oleh sebab itu, kesedihan juga kadang-kadang nih, Phil, awal mula daripada suicide atau bunuh diri. Gitu. Nah, kita lihat wanita yang ada di dalam goa ini, Phil, membawa obor. Ya. Artinya bahwa? Artinya dia membawa harapan, gitu. Dan obornya ada berbentuk hati. Iya. Sebenarnya kehangatan yang masuk ke dalam hati seseorang, gitu, Phil. Sehingga filosofi di dalam cover buku ini adalah orang yang berada di dalam goa kesedihan, di dalam lubang kesedihan itu ketika membaca buku ini, dia akan mendapatkan insight baru.
dia akan dipahami atau bahkan mendapatkan penguatan di dalam buku ini. Seperti itu, Phil. Dan kemudian kita masuk ke dalam bukunya, nanti akan berbeda-beda. Di awal saja sudah smile. Iya, menunjukkan apa itu sebuah friendship lah, seperti itu. Nah, buku ini milik siapa? Dia ditulis juga, dia ditulis juga di sini. Ditulis. Oleh sebab itu, kadang buku ini tidak bisa dipinjamkan oleh orang lain gitu, Phil. Kenapa ini? Karena memang sangat personal sekali. Di sini nanti akan bercerita, mengeluh. Kemudian juga buku ini akan mengeluarkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Nah, sehingga nanti sifatnya sangat-sangat personal. Gitu. Oleh sebab itu, kadang buku ini tidak bisa diberikan kepada orang lain. Gitu. Dan buku ini, Phil, biasanya saya berikan kepada klien-klien saya untuk praktik saya di psikologi. Gitu. Wow. Jadi kalau misalnya dokter ya diberikan obat nih, obat, iya. Ya, minum nih selama 3 kali sehari atau 2 kali sehari, selama seminggu mungkin, selama 2 minggu atau bahkan 30 hari diberikan obat. Nah kalau saya diberikan buku. Kerjakan selama sehari itu 1 bab. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Jadi di sini semuanya tentang hal-hal yang bisa memberikan penguatan ketika seseorang mengalami kesedihan gitu. Kita lihat ada ilustrasi yang berbeda gitu. Nanti ilustrasinya pun akan berbeda lagi ya. Berbeda lagi ya. Di sini misalnya mengenal bentuk pikiran unhelpful. Jadi di dalam manusia itu juga memiliki pikiran-pikiran yang tidak membantu. Betul. Tidak membantunya. Nah, di sini kita akan berlatih untuk mengenalnya. Dan berbagai macam gitu, Phil. Sangat menarik sekali buku ini. Seperti itu. Wow, menarik juga ya Sematan CNS. Jadi recommended banget nih buat Sematan CNS yang merasa kesendiriannya, tapi jangan merasa sendiri. Tentunya ada solusinya, yaitu bisa dengan buku ini. Tentunya aku pun tertarik banget Sematan CNS. Pastinya bakal aku check out ya. Iya. Oke, next mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau tanya nih Pak. Ya. Di buku tersebut ya, di buku 30 hari berdamai dengan kesendirian ini. Kesedihan. 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 Sorry, maaf. Mengapa memilih, oh ya sudah ya tadi 30 hari sudah. Dan tentunya nih menurut Pak Wahyu sendiri, apa sih tahap tersulit dalam proses menulis buku ini? Apakah ada momen atau latihan khusus yang sering dirasa berat oleh Pak Wahyu sendiri, oleh penulis? Sebenarnya setiap tulisan itu akan lebih powerful ketika dirasakan, diresapi gitu ya. Atau bahkan ada beberapa teman saya yang sudah menulis atau mengeluarkan buku gitu ya, Phil ya. Dia adalah sebuah peristiwa dari buku yang ditulis. Gitu. Tetapi memang harus saya akui tidak semua peristiwa yang ada di buku ini yang saya rasakan. Tetapi klien saya yang merasakan. Balik lagi. Iya, balik lagi ke klien saya merasakan dan saya merefleksikannya. Merefleksikan dari buku ini. Tetapi buku ini bukan sebuah cerita atau bukan sebuah peristiwa yang dialami oleh klien-klien saya. Tetapi buku ini merupakan sebuah tips dan trik yang biasanya saya berikan kepada klien. Gitu. Jadi kesulitan-kesulitan saya dalam membuat atau menulis buku ini biasanya berkaitan tentang apakah cocok tidak ketika saya menulis bab yang contohnya bab yang ke-15 ini tentang proses pemulihan daripada klien-klien saya itu. Gitu. Ketika tidak cocok, maka saya akan mencari referensi yang lain, jurnal yang lain. Dan jurnal itu akan saya bahasakan dengan mudah. Akan saya atur kembali bahasanya sehingga mudah dipahami oleh orang. Dan saya masukkan ke sini. Ya. Jadi proses penulisan buku ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. 1 bulan full untuk mencari daftar isi atau komposisi dari buku ini. Komposisinya itu, Phil. Jadi
buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian pertama yaitu 10 hari pertama, bagian kedua yaitu 10 hari kedua, dan bagian ketiga adalah 10 hari ketiga. Bagian 10 hari pertama di dalam buku ini full untuk menggali kesedihan dulu, menyadari kesedihan. Dan kadang ini cukup berat untuk 10 hari pertama. Penuh dengan emosional, kadang-kadang juga meniteskan air mata seseorang yang berproses dengan buku ini di 10 hari pertama. Dan untuk ilustrasinya, ini khusus untuk 10 hari pertama ya Phil ya, khusus untuk ilustrasinya, teman saya yang namanya Diki, ya, saya berikan satu lagu, ya, yaitu untuk dia bisa dengarkan dan resapi untuk 10 hari pertama, ya, yaitu lagunya yang apa ya, musik daripada Gea itu ya, apa? Terima kasih sudah bertahan. Bukan. Ya? Atau gimana? Bertahanlah sedikit lagi yang dia apa ya? Saya juga lupa lagunya itu. Tapi itu merupakan salah satu lagu inspiratif. Iya. Seperti itu. Ya. Apa tuh lagunya? Kira-kira apa tuh? Ada yang teman-teman? Nah, kira-kira itu ya. Oh iya. Itu lagunya siapa tuh? Gea kan? Iya itu. Nah itu merupakan lagu inspiratif 10 hari pertama. Gitu. Dan agar ilustrasinya lebih powerful, lebih hidup, dan lebih emosional, lagu itu saya doktrin kepada ilustrator yang tadi, teman saya ilustrator tadi. Baca buku ini. Kemudian resapi musiknya. Miliknya si Gea ini, gitu ya. Kemudian coba pikirkan kira-kira hari pertama sampai hari ke-10 ilustrasi apa yang muncul. Ya. Jadi kesulitannya adalah lebih kepada bagaimana cara saya untuk mendekatkan buku ini supaya lebih powerful, lebih memahami sehingga ada yang mendampingi. Itu sih Phil, kalau dari saya. Tapi menarik juga ya dari lagu. Memang sih kalau dari lagu tuh buat nyentuh emosionalnya juga. Dan lagu dari Gea yang tadi nangis itu memang sedih banget Pak. Ini kan ada tulisan nih di depan nih, bertahanlah sedikit lagi. Nah, ini kan inspirasinya dari lagu Gea itu. Iya. Di akhirnya kan ada bertahanlah sedikit lagi. Gitu. Jadi ya menangis aja, nggak masalah gitu kan. Ya namanya juga manusia. Ya semua memiliki kesedihan gitu ya. Dan semua memiliki perasaan yang tidak nyaman, tidak masalah untuk mengakui itu semua gitu ya. Dan menangis ketika dirasa perlu ya silahkan menangislah gitu. Namanya juga manusia gitu. Betul, menarik sekali. Kamu sepertinya sedih ya, Phil? Menarik ya Sempatan CNS. Jadi buat Sempatan CNS apabila sedang merasa sedih atau bersendiri mungkin, kalau merasa nggak mood atau lagi pengen nangis ya nangis aja gitu. Next nih Pak. Benar. Dan pertanyaan selanjutnya nih menarik sekali nih. Bagaimana kesedihan seringkali dianggap tabu atau tidak boleh diekspresikan secara terbuka dalam berbagai budaya. Nah tentunya banyak juga budaya yang cenderung menganggap kesedihan ini sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau ditutupi, bahkan terkadang dianggap sebagai tanda kelemahan. Hal ini tentunya bisa membuat individu atau seseorang tuh merasa terisolasi atau merasa lemah nih menghadapi kesedihannya tersebut. Bagaimana cara kita bisa memulai untuk lebih terbuka dan tentunya menerima perasaan tersebut. Gimana sih nih Kak, Pak Wahyu? Jadi kesedihan itu sekali lagi banyak faktor yang memicu hal itu bisa diungkapkan atau tidak. Sedih itu bisa diungkapkan atau tidak. Mulai dari budaya gitu ya. Maskulinitas yang tinggi gitu ya, menganggap bahwa sedih itu hal yang rendah, hal yang tabu ya. Itu semakin
dirasakan seperti itu, maka dia akan semakin sulit untuk mengungkapkan. Itu satu. Kemudian kesedihan itu juga akan sulit diungkapkan ketika ada pola parenting, pola asuh, di mana kadang-kadang orang tua itu menganggap bahwa kamu tidak boleh sedih, kamu tidak boleh menangis. Itu. Padahal menangis, sedih itu hal yang wajar saja, asalkan tidak berlebihan. Asalkan tidak berlarut-larut gitu. Karena mekanisme tubuh itu sedih, menangis itu hal yang normal. Gitu. Tertawa, menangis, jijik, ya, kemudian takut itu hal yang normal, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlarut-larut, apalagi sampai untuk mengganggu aktivitas seperti itu. Nah, kembali lagi ya, yang berkaitan dengan kesedihan ya. Orang itu akan terjebak dengan kesedihannya ketika kesedihan terus dipendam. Ketika kesedihan itu terus ditutupi, maka dia akan terus terjebak. Ya. Maka langkah awal untuk bisa keluar daripada kesedihan itu adalah menyadari dulu ya, bahwa saat ini sedang sedih. Oke. Dan menyadari dulu bahwa kesedihan itu telah mempengaruhi kehidupannya, Phil. Gitu. Sehingga dia pun akan bangkit keluar daripada kesedihan itu. Bisa mencari teman untuk bercerita, itu sangat bagus sekali. Atau bisa mencari hal-hal yang positif yang bisa dikerjakan, entah itu hobi atau aktivitas-aktivitas positifnya. Atau bisa juga dengan melakukan ya, mencari informasi terkait dengan penanganan kesedihan. Seperti membaca buku ini, seperti itu, Phil. Atau bisa juga dengan mencari tenaga profesional lainnya. Itu, Phil, tentang kesedihan ini. Setuju sekali sih. Tentunya buat teman-teman yang ada di rumah, untuk mendapatkan buku ini di mana ya, Pak? Ya, jadi kalau untuk mendapatkan buku ini, memang kita sudah ada di Store buku. Di store bukunya seperti itu. Kita sudah ada di marketplace, ya, sudah ada di Shopee juga, ya. Tinggal lihat saja buku 30 hari berdamai dengan kesedihan, di search saja sudah ada di situ, seperti itu. Dan biasanya dia gratis ongkir. Nah, ongkir nih sama teman yang ada di rumah. Dan khusus untuk para pembeli buku, biasanya kita akan ada kelas setiap bulannya. Wow, menarik dong. Dan itu gratis. Ya. Kelasnya apa? Kelas untuk membahas tentang bagaimana cara penggunaan buku ini, dan biasanya juga ada sharing diskusi di situ. Masalah apa saja yang muncul, bagaimana cara penanganannya, seperti itu. Lebih kepada support group saja. Seperti itu. Itu setiap bulan ada. Setiap bulan. Dan nanti malam pun ada kelas tersebut nanti malam. Sekaligus untuk launching buku ini juga. Wow. Seperti itu di Zoom meeting nanti. Buat semeton yang ada di rumah ya, jangan lupa untuk check out sekarang juga ya buku 30 hari berdamai dengan kesedihan, karena tentunya sangat menarik buat diri kita sendiri untuk menjadikan sahabat ya, sahabat pena kita. Iya, benar sekali. Dan aku pun tertarik, kayaknya aku bakal check out sih. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, karena next kita bakal ngebahas bab 1 ya. Bab 1. Sampai bab 30 tentunya per episode. Per episode ya, lumayan banyak, Phil. Iya, lumayan. Tapi tentunya sangat menarik sih, Pak. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Aku Pila dan ada Wahyu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.